Neng selengki. Next. Neng selengki. Tidur, kami baru bangun. Gue baru mengurus apa tadi? Mengurus perintah ular piton si nyawa rokok. Neng jangan plus apa Neng, jangan plus. Nggak ada yang suci. Lagian ngapain sih kejauhan banget ngebahasnya sampai ngebahas apa sih? Kampung banget deh. Kampungnya Kelihatan banget kan. Ih, udah bener dulu sama tenda biru. Belum apa-apa udah jadi imam. Itu apa namanya? Benar begitu? Oh, ntar gue bahas loh. nggak usah Kak, kasihan si tenda birunya sebenarnya. Kasihan dia dibawa-bawa. Pokoknya intinya 2017 Kak, asal muasal dari akhirnya salah satu poin yang akhirnya memilih untuk divorce itu salah satunya perselingkihan yang di tahun 2017 itu. Dan yang ya lu tau lah yang ABC. Sabar Daripada komen bohong-bohong, daripada komen-komen bohong, mending kalau lu memang betul fanat. Karena beda ya, antara fans dengan fanatisme itu beda ya. Lu fanatis, lu buktiin aja yang ABCD itu ya. ABC itu kalau memang nggak benar, lu buktiin itu aja deh. Ada lu aja. ABCD ya. ABCD selain ABC ada D-nya apa? Bengek saya. Iya. Gak usah dibaca. Bang, lu ngapain tulis nama sih Bang Rap? Jangan tulis nama Bang Rapi. Kita nggak kenal sama orang itu, kita taunya Neng. Neng boleh posting. Iya. Neng, iya. Kok cemburu? Aku cinta dia. Aku suka dia. Aku sayang Sanhol. Neng kenapa nangis mulu? Tahu dah kenapa dah dia nangis Tahu, mulu lah. tanya ke kita. Kita nggak ngikutin Neng. Makanya Neng lah. Iya. Kak Sasa. Naudzubillah min dzalik. Neng lagi minum obat. Gue mau muntah, sumpah. Dikit-dikit nangis. Siapa yang dilaporin sama si Warokok katanya Kak? Nggak tahu. Kenapa? Dilaporin kenapa? Karena bilang nenek. Dia nggak nerima. Kayaknya itu bukan yang case ini deh. Itu udah case lama itu. Kenapa? Dia nggak terima dipanggil nenek. Berarti kalau dia nggak terima dipanggil nenek, dia pengen cepat itu. Karena kalau kita dikasih umur panjang pasti bakalan jadi nenek-nenek. Tengok nih, pengikut si Neng nih. Lo katanya namanya Putri Aisyah. Aisyah sekali. Ya, tapi Aisyah sekali mulutnya. Ya, dajal semuanya. Aisyah banget ketikanya ya Kak ya. Memang nggak cocok ya mereka ini berselimut di dalam nama-nama yang bagus. Iya. Nama-nama yang bagus Kak. Kasihan banget. Yang satu berselubung di balik kelambu, yang satu berselubung di balik nama, ya kan? Apa? Apa tuh? Bilang Queen kita masih cinta sama si Eneng. Ngawur banget. Sasa. Halo, ngeri kali. Sampai Ambon loh. Sardio itu. 7 penjuru mata air. Bisa-bisanya kok bersotek bilang mami masih suka sama si Ruru. Najis. Neng, Nona, lu bisa nggak, Neng? Nona, ini kucubit lambungmu ya, Nona. Orang ini tuh pede banget. Apa yang ngarang bebas itu gimana ya mentalnya itu loh maksud gue. Kak.
nggak tahu ya, mata mereka tuh kenapa ya bisa-bisanya membandingkan juga bilang yang Ono lebih kayak opa-opa Korea, terus yang Pak J itu jelek pokoknya. Kak, mereka tuh nerawang dari mata ini, mata hati, mata batin, mata Lu asli apa mata nungging dajah? ya, lu nungging pakai pipet, lu lihat juga udah jauh kemana-mana, kayak nenteng kardus, ngerti gak lo? Bohong banget, lu mau suka atau nggak suka, masa iya si Papio itu jelek lah, lu bohong banget deh. Ya Iya, ya kalian banget. lah masih kita Saya- terima lah kalau Rani ngomong, tapi kalau jelek kayak nggak masuk di akal, bodoh. Kak Erna kan sudah pernah ketemu, pasti Kak Erna tahu dong. Papi itu orangnya kayak gimana, gantengnya bagaimana. Ya tahu lah. Iyalah, masa mereka bilang Perlu dijelaskan ngapain? lucu. Kita kan orang sehat, orang normal. Namanya perempuan sehat ya, kalau lihat cowok cakep tuh pasti ya suka. Dan kita bisa Saya ini membedakan mana cowok sebenarnya- cakep, mana yang enggak sebenarnya gitu. saya Terlepas ada dari bikin video. kita benci apa enggak. Tapi kalau cakep ya kita akui cakep lah. Kalau biasa kita akui biasa gitu. Iya betul. Jujur, saya ada bikin VT satu, tapi saya belum upload. Perbedaan papi sama si Neng. Nanti kalau dia kesel diserang lagi yang ganteng, aneh ya. Lucu. Ya ganteng lah. Kalian mau bilang nggak suka boleh, tapi kalau kalian bandingin yang kayak apa gitu loh, kayak langit sama bumi. Aneh banget. Ya udah jelas kalau kalian bilang, kan gue udah bilang kalau target guanya Papio, gua pelet sampai Gunung Kawi. Gue bilang. Jerman ya, sampai Jerman, Thailand. Enggak, gini aja deh, kalian coba jujur nih, di sini pecinta Neng mana? Coba gue mau tanya, apakah kalian berdoa untuk mempunyai suami yang modelan si Neng? Atau kalian mau anak kalian punya suami kayak Neng? Coba, siapa yang mau? Amit-amit. Neng penyakitan. Bertanggung jawab. Hah? Kau pergi kawin sama security, lebih tanggung jawab ya. Tanggung jawab dari mana? Gak ada laki-laki ngebahas, gue udah ngasih ini, gue udah ngasih itu. Apa sih kampungnya kampung banget, jijik. Betul. Sudahlah, gitu. Ini juga orang yang ngebahas 2000 toko ini, menurut gua agak. Alah, orang itu udah aku angkatin. Itu emang kupingnya budek, Kak. Soalnya di dalamnya itu pindah tempat, Kak. Masuk lubang kuping. Gender lihat begitu, mana ada perempuan nggak bisa si Papio. Kalau Nah, lihat iya, Neng Kak. baru nggak bisa. Betul. Kalau aku misalnya lihat Kakak Zanza, sementara kita berdua perempuan, aku agak lain emang. Oh, terong makan terong bisa ya? Dipanggil Neng. Kira-kira terong itu bisa masuk bunga matahari? Pusing gua ngebayangin mau muntah tau. Maksudnya ya kalau kayak siapa gitu ya, cakep gitu. Ini aduh Mak, apa kemarin gue bilang udah apa bedaki lagi, udah badaki, Neng lagi. Kotor. Itu mau, aduh mati gua. Aduh, tak ingin ku berkata kasar ya guys. Gue ini menuruni barbar gue karena ada dua orang ini. Gue nggak mau mereka menerima dampak dari apa yang gue ucapkan gitu loh. Lu, Kak, kita diem. Kita mute aja. Jangan. Ntar yang aku bilang yes, aku bilang yes. Udah terlambat nggak? Kenapa nggak dari dulu lepas lah? Bukan begitu ceritanya. Bukan begitu. Sekarang gue tanya, kalau emang nggak normal ngapain? Itu dulu sebelum nipu orang, sebelum bertanya orang kenapa bertahan atas telah ditipunya, bertanya dulu kenapa kalau nggak normal. Kayak udah tahu nggak normal, malah pengen
Ya orang udah kejebak di dalam ada ranah-ranah sendiri yang kemudian dia pertahankan, entah itu anak, entah itu dogma dari agama atau apa, kita nggak ngerti. Cuman pertanyaan gue adalah, kalau kau adalah Neng, kenapa kau coba-coba untuk pertanyaannya kurang menarik, kurang akademisi. Lu ajukan pertanyaan akademisi deh sama gue. Kok pertanyaannya sampah semua, ini mewakili banget ini, fansnya juga sampah gitu. Emang nggak ada isi kepalanya, Kak. Iya. PA desa, iya kan PA lah. Sebelum dia bertanya, Maksudnya sekiranya pertanyaan itu yang gini loh, sekiranya kalian tuh kasih pertanyaan yang memungkinkan kita untuk susah untuk menjelaskan gitu loh. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu terlalu klasik, terlalu basic. makanya lu punya bukti, gua punya bukti ABC. Nanti pada waktunya gua keluarin, mau lu. Mampu. Ini gua bilang nih, gua udah pegang nih ABC-nya. Lu jangan macam-macam lu. Lu mau taruhan apa sama gua? Mana sini naik pendukungnya. Bukan, maksudnya ketik, gak akan gua naikin. Maksudnya lu ketik. Siapa yang berani taruhan sama gua? Itu Kakak Zanza dapat bukti lewat mimpi loh ya. Emang lu pikir mimpi, aku karena gua dukun. barkokop doang yang bisa dalam mimpi. Bukan warkop aja yang bisa mimpi, Kak Sasa juga bisa dah. Makanya dia belum tahu kalau mimpi kita lebih akurat dari mimpi dia yang memberitakan ulang siluman itu. Mimpi kita Ceritanya nulis kan roh jahat. Ceritanya kan roh halus, bukan roh jahat. Aneh banget. Gue tuh heran ya, kenapa orang yang udah tahu, aduh, nih orang nih tahu kebenaran, nih orang bisa pegang dia lagi pegang kebenaran dengan bukti-bukti, lu cari gara-gara dengan orang begitu, lu nyahok lu. Iya, lucu. Terus jangan nantang-nantangin, sayang, kalah udah gua kalau misalnya, aduh, ini pertandingan yang tidak seimbang sebenarnya. Karena belum apa-apa udah KO ini. Kita let's play aja, Kak. Iya, belum apa-apa udah KO. Baru tunjukkan satu kepleset aja udah kena. Tunjukin satu salah semua. Ditunjukin satu jadi barang itu. Ditunjukin satu lagi jadi lu gak ada benarnya, men. Ngerti gak? Kita tidak membahas lawyer yang ikutan komal karena biasanya lawyer-lawyer itu gak komal. Betul. Masa dia kok menurunkan kredibilitasnya berkomal dengan fans itu menurut aku Iya, gimana dengan ya? fans aneh kalau dia Gimana pengacara sama ya? pengacara nggak apa-apa. Kalau sama-sama pengacara mungkin kalian bisa konsul tentang mungkin ada yang kurang tepat sikap aku ketika menanganin klien aku di medsos, di publik, mungkin bisa gitu loh, atau memberikan pelajaran penting buat kita yang mungkin tidak paham secara hukum nih, bisa lah ini. Gimana ceritanya coba? Aku Iya, juga bukan dia nggak punya kerjaan, bukan nggak ada kerjaan. kalian bahasanya Kakak Zanza itu. Paham sih kalian? Ada kotoran yang harus dibersihkan, tapi jelas itu kotoran gitu loh. Sebenarnya kasihan loh aku lihatnya. Cuma ya gimana Kak, ada kepalang tanggung. Jadi ya jangan salah ketika orang melihatnya 11-12. Gak ada yang perlu dikasihani, dia suruh orang diem tapi dia bekicau. Ya orang nggak mau juga lama-lama diem aja. Benar. Sementara yang lu kicaukan itu benar-benar nggak sesuai dengan apa yang lu perjuangkan gitu loh, nggak nyambung. Akhirnya udah sampai terbongkar dari si Minul sendiri, lu stres. Abis itu dia capeknya gitu. Kalau sampai akhirnya sampai ke komal, aduh, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang kayak kita gini, cari hiburan gitu. Masa orang sesetres dia yang sedang memikirkan cara sanggup untuk komal, segitu nggak ada pendukungnya, segitu sulitnya mencari kebenaran dan membuktikan kebenaran sehingga ikut komal. Astaga, capek gua. Sepakat banget. Dimarahin nggak? Ya pasti dimarahin lah. Ya pasti dimarahin, udah tahu mulutnya begitu. Apa nggak? Kayak gitu dia. Lucunya yang kemarin itu pas diwawancara tuh tiba-tiba dia marah. Dia bilang kalau mau tanya-tanya ke dia sana, bukan tanya ke saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak membongkar. Mereka yang membongkar. Tak taunya kan.
Kak, dari mereka sudah mengklarifikasi sesuatu yang nggak nyambung nih ya. Di dalam chat itu memang dia tidak menyebarkan, tapi kan nggak sengaja, karena kan tangan Tuhan bekerja. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kau lupa kalau hari gini Smart TV itu gede-gede di rumah orang. Yang ketiga, klarifikasimu itu nggak nyambung. Ya, yang ternampak orang pembahasan minum obat, tapi kemudian yang kau klarifikasi hasil tes nggak nyambung. Betul. Nah, itu yang disayangkan. Terus sekarang balik ke dilimpahkan ke Bunda S. Kenapa Bunda dia S. menulisnya seperti itu? Terus yang kedua, dilimpahkan kepada netizen. Kita netizen yang menangkap layar chatan itu adalah orang yang menurut beliau itu adalah punya niat jahat untuk memojokkan atau menjatuhkan kliennya. Enggak dong, penonton, dengar ya, penonton yang benar adalah yang teliti. Betul. Smart. Kalau akhirnya kau tidak sengaja membuka sesuatu yang menggiring orang untuk mengetahuinya, itu kanmu. Nontonnya harus teliti lah, semua Lagian gini kak, kalau seandainya kan ini banyak lagi yang bilang itu nggak benar, terus positif apa segala macam. Pokoknya nggak benar lah intinya isu yang ada di dalam chat tersebut. Mestinya kebesokan harinya, ayo kalau memang ke publik mau mengklarifikasi tentang itu, walaupun kita udah tahu dengan terang benderang itu, ya lu pakai cara yang elegan lah untuk menutupi hal itu. Ya, katanya mau ngelaporin yang nyebarin, mana? Siapa udah? Tidak lantas malah lu datang hadir membuktikan itu. Nah, kenapa? Kalau memang chat itu isinya nggak benar, kenapa harus lu nggak membuktikan? Ini aja udah dibalas sama pengacaranya Ciwenwen. Dia bilang kami menyatakan chat itu betul. Chat itu betul. Tapi dia tidak terima kan? Kalau dia ngemob orang bilang mau lapor, malu. Kenapa? Karena gua bisa menyerahkan bukti. Gimana dong? Apa Kenapa? Iya kak, kenapa harus mengklarifikasi dengan bukti yang bukti lab itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukti labnya juga akhirnya menjadi alat bukti buat netizen Indonesia untuk mengetahui itu valid apa enggak. Nah, di situ lagi lebih blunder karena banyak sekali kecacatan yang ditemukan di situ. Betul. Betul. Itu isi chat misalnya kan baru kemarin itu lawyernya Bunda S ngomong isi chat itu benar karena ini udah viral udah beberapa hari. Maksud aku sebelum itu waktu malamnya kejadian itu besoknya kenapa hadir dengan wawancara kemudian pakai pembuktian lagi di mana pembuktiannya itu menurut sebagian netizen itu nggak valid gitu loh. Kalau memang tulisan itu nggak benar dan blur menurut kalian nggak bisa terbaca, kenapa harus dikonfirmasi? Kenapa harus sampai ngomong ke lab-lab segala gitu loh? Nggak perlu mestinya. Katanya di transkrip. Gue nonton nggak perlu diapa-apain, nampak kok. Nah ini kan televisi besar bisa membuktikan dia mau sampai di mana tetap akan televisi itu kan menunjukkan bahwa inilah chatmu yang sebenarnya. Yang ianya Bang Mimin itu nontonnya dari HP kak. Enggak diputarnya di TV. Coba dia dulu membuktikan ya kan. Ini dia reka ulang adegan dia kan ditontonnya di TV baru. Nah iya. Sampai Baru TV yang 100 inch lagi.